Selamat sore semuanya. Berapa banyak yang sadar bahwa engkau dikasih Tuhan kalau engkau saudara katakan amin. Yes. Sore hari ini kita mau belajar tentang iman. Ya, saya kasih judul ini, hiduplah dengan iman. Katakan sama-sama dengan saya mau hidup dengan iman. Katakan saya mau hidup dengan apa? Iman. Kita sangat butuh iman loh, beneran. Hari-hari ini terutama ya. Di musim yang tambah gak mudah. Dunia tambah kacau. Orang iman itu tuh benar-benar menjadi kekuatan hidup. Di tengah dunia yang moralitas tambah hancur. Yang awalnya imannya benar bisa goyah loh. Sekarang eranya moralitas tambah hancur kan. Ya. Dulu sih LGBT nggak menunjukkan seperti hari ini. Hari-hari ini udah jadi konten, betul kan? Bangga lagi. Dulu malu, sekarang bangga. Dulu ketakutan, sekarang pencapaian. Pakai firman lagi. Wah, saya kadang-kadang bayangin ya. Generasi kita aja udah demikian kacau dan kita masih merasa bahwa pernikahan sejenis hari-hari ini. Kita mau buka fakta aja di lapangan. Kita udah merasa ini sesuatu yang salah. Tapi bisa jadi 10-20 tahun ke depan lagi, generasi yang gak kenal Tuhan bisa berkata, jangan-jangan itu kebenarannya. Betul kan? Ini iman bisa belok. Makanya kita mesti punya iman yang kuat di dalam Yesus, katakan amin. Belum lagi masalah apa? Finansial. Lapangan kerja jangan dipikir tambah gampang loh. Karakter itu tambah hancur gara-gara uang. Tadi kita barusan ngobrol tentang dunia konten kreator ya. Banyak orang hari-hari ini cuma kejar viral, betul kan? Apapun pokoknya yang penting viral dulu, betul kan? Buang sampah sembarangan asal bisa jadi konten viral, boleh tah itu. Lihat, tambah kacau semuanya. Ini keadaan dunia tambah gak baik. Teknologi menggantikan manusia, betul? Dunia lapangan pekerjaan lagi gak mudah. Orang-orang semuanya lagi berjuang untuk tetap bisa hidup dalam segala keadaan. Makanya kita butuh iman. Supaya apa? Apapun keadaannya kita percaya Tuhan bisa memelihara. Gak perlu jadi rusak untuk tetap bisa hidup. Orang benar akan dipelihara sama Tuhan, katakan amin. Ya. Belum lagi keadaan sakit penyakit, setuju? Setelah COVID kita gak tahu ada apa lagi. Tapi kalau orang punya iman yang kuat, apapun yang terjadi, Tuhan bisa protek saya. Tuhan bisa sembuhkan saya, katakan amin. Makanya kita benar-benar harus punya iman hari-hari ini. Belum lagi tambah lagi, tadi kita lagi diskusi. Banyak sekali hari ini pengajaran yang sesat, betul? Anda kalau buka handphone itu, scrolling aja. Apalagi kalau Anda sudah lihat beberapa konten tentang pengajaran ini dan itu algoritma handphone Anda akan ke sana semua. Pengajaran itu banyak banget. Lama-lama bingung, yang benar mana, yang salah mana, betul kan? Ini kalau iman kita nggak benar-benar kuat di dalam Yesus, bisa belok loh, beneran. Makanya hari ini kita mau belajar sama-sama supaya kita punya iman yang kuat di dalam Yesus. Katakan amin. Siapa yang siap diberkati? Yang siap diberkati kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Iman itu apa? Yuk kita baca. Kita ambil pondasinya dulu. Ibrani 11 ayat 1. Tapi saya baca di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Dikatakan beriman berarti yakin apa? Sungguh-sungguh. Semua katakan sungguh-sungguh. Jadi bukan setengah hati. Namanya punya iman itu yakin sungguh-sungguh sepenuh hati akan hal-hal yang diharapkan. Berarti mempunyai apa? Kepastian akan hal-hal yang tidak dilihat. Namanya iman itu tidak mengingkari fakta, tetapi di balik fakta kita percaya Tuhan bisa bekerja. Iman tuh gini, gak lihat tapi percaya akan melihat gitu loh. Ya? Belum terjadi tapi percaya bisa terjadi, bisa kita alami. Jadi tidak menyangkali realita, tapi di balik realita yang ada Tuhan bisa memulihkan keadaan.
Tuhan bisa membuat mujizatnya terjadi. Itu namanya orang punya iman tuh. Faktanya memang kita mungkin sakit. Tapi orang yang beriman akan berkata, sekalipun saya sakit, saya percaya Tuhan bisa sembuhkan. Nah itu orang punya iman tuh. Gak punya uang. Tuhan, aku tahu kondisiku hari ini. Aku sedang kekeringan. Gak ada dana. Tapi aku percaya Tuhan bisa cukupkan yang aku perlukan. Amin. Itu orang punya iman. Kalau gak punya iman, ketakutan. Tapi kalau punya iman, semangatnya bangkit. Karena dia tahu apa yang dia katakan Tuhan bisa kerjakan. Itu orang punya iman. Tuhan, hari ini aku tahu kondisi keluargaku, papa mamaku lagi berantem. Hubunganku lagi gak baik sama ini orang, lagi bermasalah. Tapi aku percaya Tuhan bisa pulihkan semua. Itu orang punya iman. Fakta tidak diingkari, tetapi dia percaya, orang punya iman. Di balik fakta, Tuhan bisa bekerja. Itu namanya punya iman. Apalagi tentang karakter. Tuhan, hari ini aku sadar karakterku ini hancur. Masa laluku ini berantakan. Tapi aku percaya aku punya Tuhan yang bisa memulihkan aku. Tuhan akan pakai aku jadi berkat bagi banyak orang. Wah, itu orang punya iman. Jadi namanya beriman belum terjadi, belum melihat, tapi percaya suatu kali kita akan melihat. Suatu kali akan terjadi. Dan Tuhan bisa ubahkan semuanya jadi indah. Katakan amin. Makanya orang yang punya iman, dia punya kemenangan. 1 Yohanes 5 ayat 4 mengatakan sebab setiap anak Allah sanggup mengalahkan dunia yang jahat ini. Dan kita mengalahkan dunia di sini dikatakan dengan apa? Dengan iman kita. Multimedia bisa ikutin saya. Kita akan mengalahkan dunia itu dengan iman kita. Wow. Orang kalau punya iman, kita berkata dengan jelas. Banyak orang salah satu yang pernah ditakuti. Itu mati masuk mana? Betul kan? Setuju gak? Mati, saya bakal hidup selama-lamanya itu di mana? Kan jarang ya dengar orang yang tiap hari pulang pergi surga kan gak ada. Betul kan? Kerjaan kamu tiap hari ngapain? Pulang pergi surga. Keren banget kan? Kan gak ada. Semua orang gak pernah punya bisa dikatakan yang punya pengalaman itu tuh sangat sedikit. Kalaupun ada orang yang mengalami, banyak dari kita mungkin masih mempertanyakan benar apa enggak, jangan-jangan cuma ngimpi doang, betul kan? Kita gak bisa melihat surga itu, tapi firman tuh ngomong jelas. Kenapa kita jadi punya iman dan kita bisa punya kemenangan dalam hidup ini? Karena firman tuh ngomong, kalau kamu dengan hati percaya, mulut mengaku, bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan dia mati tapi dia dibangkitkan sama Tuhan di hari ketiga. Maka kamu akan terima keselamatan, hidup kekal, surga menanti buat kita. Tuh. Orang yang punya iman di dalam Yesus punya kemenangan yang kekal. Katakan amin. Jadi gak usah takut. Yang kekal aja dijamin, apalagi yang sementara. Yang selama-lamanya aja dijamin. Apalagi yang kita butuhkan hari-hari ini. Katakan amin. Orang punya iman, orang punya kemenangan. Karena dengan iman yang tidak ada bisa menjadi ada. Yang lemah bisa menjadi kuat. Yang bermimpi suatu kali bisa jadi kenyataan. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan dong. Amin. Jadi iman itu bisa membawa kita ke dalam perkara-perkara yang supranatural. Yang gak masuk akal. Kalau Tuhan bisa membawa kita dengan iman kita dalam dimensi supranatural, jangan mau hidup biasa-biasa, katakan amin. Karena Tuhan bisa mengubahkan yang biasa jadi luar biasa. Karena Tuhan bisa membuat yang rasanya nggak mungkin. Kak Franky, siapa saya? Saya dari latar belakang keluarga yang hancur. Saya ini orangnya gini. Tuhanmu bisa membuat yang tidak mungkin jadi mungkin. Yang hari ini mungkin kau dipandang rendah sama orang. Suatu kali Tuhan bisa angkat engkau. Karena Tuhan mau jadikan engkau sebagai terang untuk kemuliaannya. Yes. Suatu kali saya ajarin anak saya untuk beriman. Wah ini menarik nih. Kami lagi pergi ke satu negara di sebuah kota. Kebetulan itu di daerah itu memang masih
ada kemungkinan masih turun salju sekalipun udah bulan April mendekati Mei. Gitu. Secara perkiraan cuaca itu salju kemungkinan akan turun tapi itu jam 1 subuh gitu pagi. Nah ketika saya lihat itu anak saya pengen banget, Dedi pengen banget bisa ke sini dapat salju. Nah faktanya berkata jam 1 pagi, nak kamu mau bangun jam 1 pagi buat lihat salju. Terus saya ngomong sama dia gini, tapi gak apa-apa. Fakta berkata seperti ini, kita punya Tuhan yang maha kuasa. Nah Tuhanmu yang menciptakan langit dan bumi, Dia yang mengatur semuanya. Yuk kita doa sama-sama. Saya doa sama dia. Di mobil tuh. Ikutin doa Dedi. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Dedek kepengen salju Tuhan Yesus. Dedek percaya Tuhan Yesus yang bisa membuat salju itu turun. Karena Tuhan Yesus yang punya kuasa atas alam semesta. Semua ini ciptaannya Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus yang ciptakan, Tuhan Yesus bisa buat yang tidak mungkin jadi mungkin. Dalam nama Yesus, Dedek percaya. Amin. Udah, amin. Saya masih ingat itu sore hari. Besok paginya kan, perkiraan cuaca berkata mestinya subuh-subuh baru ada salju. Kira-kira jam 12:30 siang. Tiba-tiba itu bisa ada rintik. Hujan salju dikit-dikit. Dari yang awalnya cuma rintik-rintik. Tiba-tiba itu bisa lebat seketika, nggak masuk akal. Perkiraan cuaca ngomongnya nggak ada. Tapi kalau Tuhan mau bekerja, yang tidak ada bisa menjadi ada. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Dan luar biasa nih gini, saya ngomong sama dia. Semenjak kejadian itu, sekarang anak saya apapun yang terjadi, doanya sama Tuhan Yesus. Sakit dikit langsung, Dedi sakit, Dedi tumpangin tangan, gitu. Dia ngerti bahwa dia menyembah Tuhan yang maha kuasa. Yang kuasanya tidak pernah berubah dari dulu, sekarang sampai kapan? Selama-lamanya. Itulah Tuhan kita. Kalau kita bisa dibawa ke dalam dimensi supranatural, jangan cuma berhenti jadi orang biasa. Katakan amin. Karena Tuhanmu itu maha kuasa. Aku punya Tuhan yang apa? Besar. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Sama-sama katakan. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Saya gak pernah kepikir loh. Nulis lagu umur 13 tahun. Ternyata 24 tahun setelah itu. Baru akhirnya satu lagu yang saya tulis. Itu jadi berkat di mana-mana. Kita sama-sama orang biasa. Tapi selalu ingat kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Come on. Ya. Sekalipun kita itu percaya. Saya akan lanjutkan. Kalau Tuhan bisa membuat yang tidak mungkin jadi mungkin. Tapi kita mesti tahu. Belum tentu semua yang kita imani itu Tuhan akan berikan. Karena apa? Tuhan selalu punya yang lebih baik dari itu. Katakan amin. Saya masih ingat ya. Dulu, aduh ini cerita jadi buka kisah cinta saya. Saya tuh waktu itu putus nyambung terus. Sampai akhirnya tuh udah capek namanya pacaran. Dan akhirnya ketemu dengan satu perempuan yang menurut saya ini nih. Rasanya ini yang bakal jadi pendamping saya. Jadi jodoh saya gitu. Dan akhirnya saya minta sama papi saya ketemuan, saya minta doakan, saya perkenalkan sama banyak orang. Bahkan sampai waktu itu gembala di gereja nanya, kamu bakal nikah kapan? Dengan iman berkata, tahun depan saya bakal nikah gitu. Kata-kata ini luar biasa. Tapi dalam perjalanannya, satu kali saya lagi ada trip ke luar negeri cukup lama. Kira-kira sekitar hampir 3 minggu gitu. Nah, di zaman saya itu, komunikasi itu gak gampang kayak sekarang. Sekarang mah enak ya, Anda ada di mana aja, selama dapat wifi signal, Anda bisa kontak dengan orang di berbagai macam belahan dunia, betul ya? Itu era 2000,
era 2007, 2008, itu kalau mau telepon dari luar negeri, mesti beli namanya kartu telepon. Mahalnya minta ampun, beneran. Itu 200.000, cuma bisa dipakai buat 1 menit. Percaya nggak percaya, beneran. Wah, susah. Apalagi waktu itu duit pas-pasan. Ya. Jadi akhirnya ketika saya pergi ke luar negeri, saya itu jarang banget telepon pacar saya waktu itu. Ternyata dia ini bahasa kasihnya itu perhatian. Jadi kalau saya jarang telepon dianggap sudah nggak perhatian sama dia, sudah nggak cinta sama dia. Sementara teman-teman saya yang pada ikut trip pelayanan, mereka tuh nggak tahu dapat duit dari mana. Pokoknya telepon terus pacarnya, saya juga bingung. Ini padahal kita sama-sama berjuang kok. Luar biasa gitu. Nah dia tuh dengar bahwa pacar-pacar yang lain itu diteleponi, tapi kenapa dia enggak? Selesai pulang pelayanan, selesai juga kisah cinta saya. Bubar akhirnya. Dia minta putus. Wah, sesuatu yang saya perjuangkan selama ini rasanya hancur seketika. Tapi saya tetap ngotot, saya tetap mengimani. Wah, saya paksa, Tuhan, aku mau yang ini. Saya akhirnya coba untuk ngomong lagi sama dia, baik-baikin lagi dan segala macam. Akhirnya keluarlah ultimatum terakhir dari dia. Di WhatsApp, bukan WhatsApp, di SMS, saya masih ingat sekali. Tanggalnya aja saya nggak pernah lupa, tepat 1 Februari. Soalnya kalau itu 31 Januari, cocok lagunya Glenn Fredly. Ya kan? Yang tahu Glenn Fredly ya, puji Tuhan ya. Yang nggak tahu nggak apa-apa, tidak mengubah keselamatan Anda ya. Filmnya lagi mau main by the way. Dia ngomong, kalau aku sudah putusin, itu keputusan selama-lamanya. Gitu katanya. Hancur hati saya. Tapi singkat cerita, beberapa tahun setelah itu, saya ketemu dengan adik kelas saya waktu saya kuliah. Lama gak ketemu, tiba-tiba ketemu di gereja, ternyata adiknya satu pelayanan sama saya. Singkat cerita, kita mulai connect, proses kita gak mudah. Pacaran kira-kira 3,5 tahun melewati proses yang gak mudah, singkat cerita bisa menikah. Dan hari ini, kalau saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik, saya bisa jadi dampak bagi banyak orang. Itu karena Tuhan pertemukan dengan yang terbaik. Enggak yang saya mau awalnya, tetapi Tuhan selalu tahu yang terbaik buat kita. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Ya. Jadi jangan kaget, yang engkau imani belum tentu Tuhan kasih. Karena apa? Tuhan selalu punya yang lebih baik dari itu. Amin. Iman yang kecil, Alkitab berkata seperti biji sesawi. Itu memang bisa memindahkan gunung, bisa melakukan hal yang besar. Iman yang besar seperti imannya perwira Kapernaum. Dia ngomong sama Yesus, sepatah kata saja, orang bawahanku pasti bisa engkau sembuhkan. Iman yang besar bisa menyembuhkan. Tetapi kita mesti belajar, ada satu jenis iman yang kita mesti belajar. Namanya iman yang benar. Iman yang benar adalah iman yang tetap percaya dan cinta sama Tuhan. Sekalipun apa yang kita harapkan tidak terjadi. Sekalipun gunungnya gak pindah. Sekalipun kesembuhan aku gak alami. Tapi sekali Yesus, selamanya Yesus. Katakan amin. Itu namanya iman yang benar. Habakuk 3, 17-19 dikatakan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pemain keyboard bisa maju. Hasil pohon zaitun mengecewakan. Ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Wah, kalau kita lihat ayat ini rasanya semua keadaan sudah hancur. Udah. Kambing domba terhalau dari kurungan. Tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah itulah kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia berjejak, ia memberikan aku berjejak di bukit-bukitku. Mungkin kita lagi mengharapkan sesuatu hari ini. Tapi bisa jadi yang kita doakan, yang kita minta. Itu enggak Tuhan kasih. Percayalah, Tuhan sedang bekerja. Untuk membawa kita ke dalam sesuatu yang kita belum mengerti hari ini. Tapi percayalah itu yang terbaik buat kita. Amin. Ada seorang penulis lagu. Namanya Fanny J. Crosby. Dia ini matanya gak bisa ngelihat. Karena waktu kecil dia ngalamin kesalahan penanganan dokter. Akhirnya buta. Tapi gara-gara dia mengalami kebutaan. Dia mengenal Tuhan dengan cara yang berbeda seperti orang yang bisa melihat pada umumnya. Ya.
Dia akhirnya kenal Tuhan secara pribadi. Sampai akhirnya bisa tulis lagu tuh sampai 8.000 lagu loh. 8.000 lagunya. Mungkin di sini ada yang mikir satu lagu aja susah. Ini orang bikin 8.000 lagu. Lagu-lagu yang terkenal itu kayak ku berbahagia, damai, nana. Tahu lagu himna itu ya? Yesus abadi kepunyaan. Itu cuma salah satu dari lagunya Fanny J. Crosby. Masih banyak yang lain. Lagunya luar biasa. Dia ngalami banyak hal yang gak mudah dalam hidupnya. Suatu kali dia punya anak. Dia menikah punya anak. Anaknya meninggal. Suatu kali ada orang nanya sama dia gini. Fanny, kamu tuh memang gak kepengen ya Tuhan bisa sembuhkan mata kamu bisa melihat lagi. Gak kepengen. Dia jawabnya tuh luar biasa loh. Saya diberkati banget. Dia ngomong kayak gini. Aku gak kepengen. Hah? Lucu ya? Orang normal pengennya sembuh, betul kan? Tapi dia ngomong, enggak. Enggak apa-apa kalau mataku dalam kondisi seperti ini. Justru gara-gara aku punya mata yang buta. Aku akan menghasilkan ribuan lagu yang orang punya mata normal gak bisa lakukan. Wow. Dan ditutup dengan kata-kata ini. Kenapa aku pengen tetap buta? Karena suatu kali ketika nafasku berakhir, aku tutup mata, selesailah nyawaku. Tapi di waktu yang sama, di dalam kekekalan, mataku akan pertama kalinya bisa memandang dan melihat Yesus yang mengasihiku untuk selama-lamanya. Wah. Kadang-kadang kita berdoa buat masalah kita kalau bisa kelar segera. Tapi kok gak kelar-kelar? Percayalah, di balik apapun yang kau alami, Tuhan sedang bekerja mendatangkan kebaikan di sana. Bisa jadi ada karaktermu yang sedang diproses sama Tuhan jadi lebih baik. Bisa jadi emosimu lagi diproses jadi orang yang lebih sabar. Bisa jadi engkau dulu egoisnya setengah mati. Tuhan mau proses hidupmu melalui tantangan yang kau hadapi. Jadi orang yang lebih murah hati. Ya. Dulu nganggap murah kehidupan seenak-enaknya aja. Tapi sekarang kau menghargai setiap nafas yang Tuhan kasih. Ya. Gara-gara tekanan saya ngalamin dalam hidup saya. Justru malah banyak karya yang diciptakan. Lagu kemenangan terjadi di sini itu lahir ketika saya sudah give up dengan hidup saya. Tapi gara-gara tekanan itu, kenapa Tuhan gak jawab doa saya? Ternyata Tuhan lagi mau kasih lagu buat saya. Kalau hari ini kau ngalami masa yang sukar, tetap beriman sama Yesus. Karena di balik apapun yang kau alami, selalu ada kebaikan Tuhan yang akan terjadi. Katakan amin. Amin. Saya akan lanjutkan dikit dan kita akan selesai. Iman yang benar itu adalah iman yang berserah. Katakan iman yang berserah. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman di dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Iman yang benar itu adalah iman yang berserah di dalam apapun rencananya Tuhan. Yesus suatu kali berkata kepada Allah Bapa, kalau boleh cawan ini lalukanlah daripadaku, aku gak sanggup. Tapi biar kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Ya, itu namanya iman loh itu. Saya kasih Anda ilustrasi yang gampang. Iman yang benar itu jangan ngatur Tuhan. Jadi percaya aja, rencananya Tuhan pasti yang terbaik buat aku. Waktunya Tuhan pasti yang terbaik buat aku. Katakan amin. Caranya seringkali gak terpahami. Tapi percayalah, Tuhan kalau tuntun kita kemanapun juga hasilnya pasti baik kok. Sekalipun mungkin harus ngelewatin rute yang gak mudah. Tapi percayalah ujungnya kemenangan akan menanti. Katakan amin. Ya. Saya kasih Anda ilustrasi yang sederhana. Dan saya akan tutup dengan sebuah kesaksian. Di sini siapa yang suka makan atau pernah makan Indomie goreng? Ayo jujur. Nah, ini nih. Ini makanan paling enak kira-kira jam 11 malam gitu ya. Gak bisa tidur gitu kan. Ya, tiba-tiba gak tahu kenapa kepikirannya langsung apa? Mie goreng, betul kan? Dan harus double porsi sama telurnya. Wah, langsung mikir semua nih. Menariknya gini. Kalau Anda baca kemasannya Indomie goreng, cara masaknya di apa? Digoreng apa direbus? Digoreng apa direbus? Mestinya kalau namanya mie goreng itu mestinya
Digoreng dong, namanya juga mie. Mie goreng, kayak itu namanya kan mie rebus mestinya. Tapi bungkusnya ngomongnya apa? Direbus. Karena kalau Anda coba goreng itu mie, jadinya nggak enak, betul kan? Kosong itu nggak enak, betul? Ikuti petunjuknya yang bikin. Dan kita akan mendapatkan cita rasa yang terbaik. Hari ini, serahkan semua ketakutanmu, impianmu di dalam tangan Tuhan. Itu namanya iman yang benar, bukan iman yang nekat. Nekat itu sebenarnya nggak beriman. Karena namanya nekat. Nekat itu mengandalkan kekuatanmu sendiri. Nekat itu mengandalkan pengalamanmu sendiri. Tapi kalau namanya orang beriman, dia mengandalkan apa kata firman Tuhan. Namanya orang beriman, dia percaya apapun yang terjadi, Tuhan akan bekerja mendatangkan kebaikan. Gak usah ngatur-ngatur Tuhan. Selalu berkata, Tuhan Engkau baik. Apapun yang terjadi di hidupku, aku mau tetap punya iman di dalam Yesus. Sebab Tuhan selalu punya cara yang terbaik. Kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Tapi cara Tuhan untuk menunjukkan kuasanya bisa berubah-ubah. Cara Tuhan menyembuhkan orang yang sakit ini dan orang yang sakit itu. Sama-sama sakit mata. Alkitab ngomong, caranya beda-beda. Cara Tuhan untuk memulihkan hidupmu dan hidup teman-temanmu. Cara Tuhan untuk memelihara yang satu sama yang lain. Itu begitu kreatif. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang kreatif. Jadi hari ini gak perlu ngatur Tuhan. Gak perlu maksa-maksa. Setiap kali kalau lagi dalam masa kesesakan, saya kadang-kadang mikir, Tuhan, ini aku mesti ngapain? Saya cuma ingat prinsip ini. Kuasaku gak pernah berubah. Tapi caraku bisa macam-macam. Nyerah aja. Berserah dalam anugerahnya. Amin. Dan pertanyaan gini, bagaimana iman kita bisa terus bertumbuh? Yang pertama, iman bertumbuh itu karena penganiayaan. Orang yang ditekan, imannya akan bangkit. Orang yang sakit, akhirnya punya iman supaya apa? Disembuhkan. Betul ya? Kalau jalanmu tertutup, engkau akan punya iman, Tuhan bisa buka jalan. Betul ya? Hari ini bersyukur buat masalahmu. Karena di balik masalahmu, imanmu sama Yesus itu jadi naik level. Katakan amin. Yang kedua, bagaimana iman itu bisa bertumbuh. Alkitab ngomong dengan pembacaan kitab suci. Kalau Anda mau percaya sama orang, Anda mesti kenal reputasi orang tersebut. Betul gak? Anda gak akan bisa gampang percaya sama orang kalau Anda gak pernah dengar cerita tentang orang tersebut dari orang lain. Contoh gini. Anda ini mau bikinin baju ke seseorang, contoh ke satu fashion designer. Tapi mungkin Anda nggak pernah kenal reputasinya. Anda berani kasih duit Anda, kain yang mahal yang Anda punya ke orang itu. Saya yakin Anda nggak berani. Anda mau bikinin ke seseorang, saya cukup yakin. Cek and recheck dulu ini orang siapa, betul kan? Setelah kita ngecek, benar, itu teman kita pernah bikinin di situ, nggak usah takut, hasilnya pasti bagus. Gara-gara kita pernah dengar reputasinya. Kita bisa punya kepercayaan untuk kasih down payment kita, untuk kasih kain kita, supaya bisa dibikinkan sama orang itu. Betul kan? Makanya hari ini, kenali reputasi Tuhan dengan baca firman. Ketika engkau baca firman, disitulah semua reputasi tentang kedahsyatan Tuhan, tentang kebaikan Tuhan, tentang kemurahan Tuhan, tentang kasih Tuhan, tentang perlindungan Tuhan. Semua ada di Alkitab. Tinggal engkau baca. Waktu engkau membacanya, imanmu bangkit. Karena engkau tahu, engkau menyembah Tuhan yang hidup. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Gak ada satu Tuhan yang kisah hidupnya itu sejalan dengan sejarah. Ini menarik. Cuma ada satu namanya Yesus. Gak ada yang lain. Dan itu semua yang ditulis Alkitab itu sejalan dengan apa kata sejarah. Terjadi beneran. Sampai kita ngomong kata-kata apa? Kalau orang ngomong tentang tahun, itu ada namanya AD dan BC, before Christ. Sampai nama Yesus Christ itu dipakai sebagai penanda tahun loh. Saking dahsyatnya Yesus itu sampai kayak gitu. Lihat. Kenali reputasinya. Makanya baca firman. Dengan baca firman, apapun yang kau alami, kau tahu. Aku menyembah Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang terlalu cinta sama aku. Yang ketiga, bagaimana imanmu bisa bertumbuh? Saya belajar ini. Mesti ngalamin sendiri. Daud kenapa bisa berani menghadapi Goliat? Karena dia pernah mengalami dalam hidupnya mengalahkan beruang dan singa.
Makanya dia berani ngadepi Goliat. Imannya begitu luar biasa. Satu bangsa ketakutan, Daud gak ketakutan karena dia tahu Tuhan pernah menolongku, Tuhan bisa menolongku sekali lagi. Saya kalau ketakutan ya, saya tiap kali cuma ingat masa lalu saya, bagaimana Tuhan tolong saya. Beberapa waktu lalu saya lagi bingung, lagi cari tempat yang baru untuk worship training center, pelatihan pujian penyembahan yang saya bikin sama teman-teman. Kontrakannya mau habis sebentar lagi, Februari tahun depan. Kita kan masih cari dari sekarang ya. Tuhan cuma ingatkan, aku masih Tuhan yang sama. Kalau di musim yang lalu, aku pernah menyediakan tempat buat kamu. Aku masih Tuhan yang sama, yang bisa menyediakan untuk masa depanmu. Oh iya ya, Tuhan gak pernah berubah, katakan amin. Dan gak lama setelah itu, tiba-tiba dengan cara Tuhan yang ajaib, dapat tempat yang baru, bahkan lokasinya cuma 3 menit dari rumah saya. Apa gak ajaib Tuhan itu? Dia selalu menambahkan, dia selalu memberikan yang jauh lebih baik dari apapun yang kita bisa doakan atau pikirkan. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Yang terakhir ini, bagaimana iman bisa bertumbuh? Dengan keintiman dan permintaan kepada Roh Kudus. Salah satu buah roh itu adalah iman. Dalam bahasa Inggris dipakai kata-kata ini, faith that prevails, iman yang dinyatakan. Jadi kalau kita akrab dengan Roh Kudus, dengan siapa kita bergaul, itu akan menentukan kondisi kita, betul kan? Kalau Anda punya teman baik, itu temanmu itu cara ngomongnya, itu bisa nular sama kita loh, betul kan? Kalau kita gaul dengan Roh Kudus, setiap hari berjalan bersama dengan Roh Kudus, bangun pagi langsung, Roh Kudus, here I am. Jalan ya sama aku sepanjang hari ini, aku buka hati sama tuntunan. Jangan kaget. Di dalam keintiman, iman kita tuh bisa bangkit. Kepercayaan kita bisa bangkit. Tapi juga dengan permintaan. Karena iman itu juga merupakan karunia dari Roh Kudus. Jadi ketika engkau lagi, kok imanku goyah ya. Selalu ingat, ada satu nama yang menjadi sumber supaya iman kita kembali dibangkitkan, namanya Roh Kudus. Kita berkata aja, Roh Kudus, berikan aku karunia iman itu. Supaya aku bisa kuat hari ini. Aku bisa melihat hari esokku penuh dengan kemenangan. Amin. Punyalah iman. Supaya apapun yang kita alami, kita akan selalu melihat Tuhan bekerja. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri sama-sama. Siapa yang merasa diberkati sore hari ini? Merasa diberkati? Oh Tuhan, hampiri Tuhan yang saat ini. I love you Lord, for your mercy never fails me, and all my days I've been held in your hand. From the moments that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. I love your voice. I love your voice. Yes. You have led me through the fire in the darkest night. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. Angkat tanganmu sama-sama, nyembah Tuhan yang sama-sama katakan. And all my life you have been faithful. Kau setia Tuhan, yes. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, sing it out. I will sing of the goodness of God. Sing all my life, everybody sing all my life. And all my life you have been faithful. We sing all my life. Breath that I am able, and I will sing it out of the goodness. Everybody sing it out.
dengan segenap hati katanya. And all my life with every breath that I am, kami sanggup Tuhan. I will sing of the goodness of God. Semua pejamkan mata. Semua pejamkan mata sore hari ini. Tuhan, aku berdoa cabut setiap ketakutan kami akan masa depan kami. Kalau engkau takut, jujur aja sama Tuhan, katakan Tuhan aku takut. Jangan pungkiri faktanya. Berkata aku takut, tapi aku percaya engkau kekuatanku Tuhan. Engkau baik bagiku. Engkau penyelamatku Tuhan. Hari ini mungkin engkau berkata Tuhan hidupku hancur. Aku merasa gak punya apa-apa. Itu faktanya. Tapi hari ini berkata, tapi hari ini aku sadar aku punya Tuhan yang maha besar. Yang sanggup membuka jalan saat gak ada jalan. Yang sanggup membuat aku berjalan dalam kemustahilan. Itulah engkau Tuhan. Reputasimu tidak pernah berubah. Kuasamu tidak pernah berubah. Kasihmu gak pernah berubah. Tuhan, hari ini mungkin aku hancur. Aku mungkin gak ngerti harus melangkah gimana lagi. Tapi di waktu yang sama imanku berkata, aku akan punya masa depan yang terbaik bersama Engkau. Tuhan, ajari kami gak maksa keinginan kami. Tapi ajari kami punya iman yang berserah. Bentuk kami Tuhan. Dan mulai sore hari ini, kami rindu iman kami terus bertumbuh di dalam Yesus. Iman bertumbuh, pertama ingat ini dengan pembacaan firman Tuhan. Baca firman. Yang kedua, dengan penganiayaan. Kalau memang ada tekanan diizinkan datang. Wow, disitulah imanmu akan bangkit dan kau akan melihat Tuhan bekerja. Iman bisa bangkit dengan permintaan kepada Roh Kudus at any time. Waktu imanmu goyah, ngomong sama Roh Kudus, katakan Roh Kudus, imanku lagi goyah. Tapi aku percaya Engkau bisa berikan aku iman dan kekuatan yang baru. Yes. Mari Tuhan Kau bekerja, pakai 1 menit ke depan ini buka hati lebar-lebar. Tuhan Engkau berkarya buat generasi ini Tuhan. Biar apapun musim kami, moralitas yang tambah hancur, iman kami tetap di dalam Yesus. Pekerjaan yang mungkin ke depan gak mudah, kami gak tahu masalah apa yang akan datang dalam kehidupan kami. Tetapi biar hari ini kami berkata dengan iman, apapun musimnya, Tuhan protek kami, Tuhan sertai kami, Tuhan mampukan kami. Kami akan jadi pemenang dalam segala keadaan. Terjadi di dalam nama Yesus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ketika iman kami mulai goyah, ingatkan kami apa yang pernah Tuhan lakukan di hidup kami. Sesekali kami perlu lihat ke belakang, lihat kebaikan-Mu yang pernah terjadi. Karena apa yang pernah kami alami di waktu yang lampau, Engkau masih Tuhan yang sama yang bisa melakukannya hari ini dan hari-hari ke depan kami. Kasih-Mu, kuasa-Mu, kedahsyatan-Mu gak pernah berubah. Itulah Engkau Tuhan yang kami kenal. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Kami aman. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Yang mau imannya terus bertumbuh, katakan sama-sama. Amin. Kasih tepuk tangan baik luar biasa buat Tuhan.